Perkenalkan, saya Komang Ayu Sri Inteni, guru informatika dari SMA Negeri 1 Amlapura, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Di sini saya akan membuat video pembelajaran bagaimana cara memecahkan permasalahan yang kita hadapi sehari-hari dengan menggunakan teknik berpikir komputasional dan juga memanfaatkan beberapa aplikasi Artificial Intelligence atau AI. Sekian, terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin temannya untuk berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, silakan duduk kembali ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Yang tidak sekolah, ya, 10-1, ada yang tidak sekolah atau dispen hari ini? Siap, ada Bu. Yang dispen ada Sankia. Yang izin ada Arya Pranata. Yang sakit Sri Gita. 3 orang berarti ya? Ya. Baik ya anak-anak, mohon nanti bagi yang tidak hadir hari ini, baik itu izin atau dispen, disampaikan materi yang Ibu sampaikan hari ini, dan kita doakan bagi yang sakit agar segera sembuh sehingga bisa mengikuti pembelajaran untuk pembelajaran berikutnya ya. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini, namun sebelum kita mulai kita akan lakukan ice breaking anak-anak. Ini ice breakingnya duduk, kalian sambil duduk, bisa dilihat di layar depan. Jadi pernah dengar lagu ini enggak? Langsung dipraktekkan anak-anak ya, langsung diikuti ya. Sambil nyanyi, yang bisa nyanyi juga bisa ya. Ayo berhasil. Tadi pasti kalian pernah dengar ya lirik lagu tadi. Siapa bisa? Mau menjelaskan maksudnya tentang mimpi apa? Dari liriknya. Siapa bisa? Kali coba. Baik, lirik tadi itu menjelaskan tentang gimana kita meraih mimpi. Meraih mimpi itu harus dengan penuh usaha dan effort kita, gitu. Oke, tepuk tangan buat kalian. Anak-anak, sekarang Ibu lanjutkan ya. Nah, sebelum Ibu akan membahas lebih jauh mengenai topik pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin menyampaikan kesepakatan belajar kita. Ya, kesepakatan belajar untuk hari ini. Bisa dibaca? Bisa. Ya. Jadi yang pertama, ya, selama pembelajaran, jika ada hal-hal yang tidak kalian pahami, kalian boleh bertanya. Dan kemudian Ibu akan menjawab, dan juga ketika Ibu bertanya, kalian juga aktif dalam menjawab. Disiplin waktu dan tanggung jawab. Jadi ketika nanti kita sepakati waktu pengerjaan tugas sampai jam berapa menit, kita harus tepati waktu tersebut. Kalau sudah selesai. Gitu ya. Bisa disepakati anak-anak? Bisa. Sebelum kita akan bahas materi kita hari ini, Ibu akan memberikan pretest untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan awal kalian mengenai materi yang akan Ibu sampaikan. Silakan kalian buka kuisis, kemudian masukkan kodenya. Ya, kodenya itu 793194. Gunakan nama lengkap, jangan nama samaran atau nama panggilan aja. Saya aja ya. 2, 3. Hanya ada 5 soal anak-anak. Ya, hanya ada 5. Bisa Ibu akhiri anak-anak ya? Oke, anak-anak, dari 5 pertanyaan
pretest yang Ibu berikan. Jadi sebagian besar ya kalian sudah benar menjawab. Tangan dulu untuk kalian. Menunjukkan bahwa kalian telah memiliki pengetahuan awal mengenai topik yang akan Ibu ajarkan hari ini. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung bahas mengenai materi yang akan Ibu ajarkan hari ini. Ya. Ada pertanyaan yang bisa jawab langsung angkat tangan. Jadi pertanyaan pertama, pernahkah kalian menemukan masalah sehari-hari yang sulit kalian pecahkan? Kemudian yang kedua, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut? Ya, silakan angkat tangan anak-anak. Kalian pernah menemukan permasalahan dalam kehidupan kalian sehari-hari? Ada yang tidak pernah menemukan masalah? Tidak ya, pasti semua pernah menemukan permasalahan. Ada yang bisa menyampaikan apa permasalahan yang pernah kalian alami? Baik, permasalahan yang sering saya alami itu macet di jalan, di mana itu jalannya udah sempit, terus mobilnya itu jalannya lambat gitu. Jadi permasalahan yang terjadi ketika di jalan. Iya. Apa cara yang kamu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Cara yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut, saya itu harus bangun lebih awal. Nah, setelah bangun lebih awal itu saya harus bersiap-siap dan berjalan ke sekolah itu lebih awal sehingga saya bisa hati-hati di jalan. Oke. Bisa kamu simpulkan dari permasalahan yang kamu alami? Itu saya dari permasalahan tersebut saya bisa melatih kedisiplinan saya begitu. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi ya sesuai dengan pertanyaan tadi yang Ibu pantik untuk kalian ada 2 pertanyaan, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai berpikir apa? Berpikir komputasional ya dan memanfaatkan beberapa aplikasi artificial intelligence atau AI. Ya. Nah, dari materi yang akan Ibu sampaikan hari ini Ibu memiliki beberapa tujuan pembelajaran ya. Jadi ada 5 ya, silakan sambil dibaca bisa kalian lihat di depan. Jadi yang pertama, kalian nanti mampu mengidentifikasi permasalahan sehari-hari yang sering kalian alami baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dan kemudian yang kedua, dari permasalahan itu kalian bisa selesaikan dengan menerapkan teknik berpikir komputasional atau tahapan berpikir komputasional. Nah, kemudian yang ketiga ya, kita akan belajar bagaimana menyelesaikan permasalahan itu dengan mengintegrasikan atau membantu mencari solusinya menggunakan beberapa aplikasi AI seperti ChatGPT ya, kemudian ada Gemini, ada Canva, dan juga ada Gamma. Nah, kemudian yang keempat, dari permasalahan itu kalian selesaikan dengan menggunakan teknik, kemudian kalian buat dalam bentuk algoritma, flowchart, dan juga ada visualisasinya. Yang terakhir, kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ya, jadi itu beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ibu lanjutkan ya. Nah, sekarang Ibu tanya dulu, ya, apa itu berpikir komputasional? Silakan, Aurel. Mohon izin untuk menjawab, Bu. Jadi menurut saya berpikir komputasional merupakan suatu proses untuk menyelesaikan persoalan dengan menggunakan metode informatika atau komputer. Dengan melakukan metode berpikir komputasional dapat memudahkan kita untuk menyelesaikan permasalahan. Baik, tangan dulu Aurel. Jadi Aurel menjelaskan berpikir komputasional itu adalah cara penyelesaian masalah dengan menggunakan teknik ilmu komputer atau informatika. Tetapi Febri juga menjelaskan bahwa ketika kita memecahkan masalah dengan berpikir komputasional itu tidak mesti harus menggunakan komputer. Jadi ada beberapa permasalahan yang tidak menggunakan komputer dan ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan. Tadi sudah disebutkan ada dekomposisi, ada pola ya, ada abstraksi dan ada algoritma. Itulah yang akan kita bahas lebih lanjut. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Teknik atau fondasi atau cara berpikir komputasional itu dibagi menjadi 4 anak-anak.
Ya, apa saja? Komposisi, kemudian jadi keempat ini anak-anak, kalian harus bisa membedakan mana yang dekomposisi, mana yang pola, mana abstraksi, dan yang mana algoritma. Ya. Nah, dekomposisi anak-anak, dekomposisi atau bahasa Inggrisnya itu decomposition, ya, yaitu proses memecah suatu masalah menjadi beberapa permasalahan yang lebih kecil sehingga mudah diselesaikan. Jadi berbelanja mungkin dengan itu ya agar yang kita beli itu tidak melebihi keinginan kita tapi sesuai dengan budget yang kita inginkan, ya. Jadi kita pecah, ya. Yang pertama kita tentukan dulu daftar belanja, kemudian baru kita tentukan kemana arah kita belanja. Terakhir baru kita mengatur perjalanan pergi dan pulang dari itu agar barang yang kita bawa ke bawah bisa selamat sampai di rumah. Ya, jadi itu penjelasan mengenai dekomposisi. Ada juga pengenalan pola. Ya, jadi pengenalan pola yaitu adalah bagian dari berpikir komputasional yang digunakan untuk mengidentifikasi kesamaan dalam kumpulan data atau urutan tertentu. Contohnya, kalian pernah melihat pola deret bilangan? Ya, contohnya gini. 2, 4, 6, 8. Bilangan berikutnya berapa? 10. Bilangan berikutnya? 12. Jadi polanya itu berapa? Ya, ditambah 22 di setiap bilangan. Nah, teknik berpikir komputasional yang kedua. Ada pertanyaan udah sampai di sini anak-anak? Yang berikutnya anak-anak ada abstraksi. Nah, abstraksi di sini adalah teknik berpikir komputasional yang bertujuan untuk menyederhanakan masalah dengan mengabaikan detail yang tidak relevan. Jadi kalau kalian punya masalah, lihat inti masalahnya apa. Kalian abaikan masalah-masalah yang tidak relevan atau tidak penting. Ya, contohnya di sini adalah beberapa siswa bangun kesiangan, macet di jalan, atau menunda persiapan pagi. Nah, abstraksinya atau inti masalahnya adalah bagaimana membantu siswa agar tepat waktu datang ke sekolah. Intinya apa? Masalah yang lain tidak usah dipedulikan. Itu kalau abstrak bisa dipahami anak-anak? Nah, lanjut ya. Yang berikutnya, kalian pernah dengar algoritma? Ya, algoritma. Jadi algoritma ini adalah langkah-langkah yang paling logis dalam menyelesaikan permasalahan. Anak-anak, algoritma ini seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal, bagaimana langkah-langkah membuat nasi goreng, masak mie, membuat teh. Algoritma ini bisa disajikan dalam beberapa bentuk anak-anak. Ada algoritma deskriptif, ada pseudocode, dan ada flowchart. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita pakai algoritma, kalau tadi kan teknik berpikir komputasional dibagi jadi 4. Yang terakhir ada algoritma. Penulisan algoritma dibagi menjadi 3. Algoritma deskriptif, pseudocode, dan ada flowchart. Ya, pemanfaatan AI. Nah, yang akan kita integrasikan dalam memecahkan beberapa permasalahan yang kita temui. Sebuah kecerdasan buatan atau teknologi komputer yang bertindak atau berbuat seperti manusia, ya, tetapi apa bedanya dengan manusia? Biasanya dia lebih efisien dalam waktu. Dia biasanya bisa menganalisis dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan manusia. Oke, jadi dia bisa mempermudah atau mempercepat pekerjaan manusia. AI itu hanya sebagai alat bantu. Jadi yang akan memutuskan atau yang akan memproses itu adalah manusia. Tanpa manusia AI itu tidak akan bisa berjalan. Beberapa contoh AI yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pernah menggunakan Google Translate anak-anak? Google Translate itu juga ada AI-nya, ya. Jadi ketika kita masukkan
kalimat yang akan mau kita translate, otomatis Google Translate itu akan menerjemahkan sesuai dengan bahasa yang kita inginkan. Nah, nanti juga kalian harus bertanggung jawab dalam penggunaan AI ya. Setiap menggunakan AI anak-anak ya, jadi kalian harus kritis dan selektif seperti yang tadi Ibu sampaikan. Jadi tidak hanya langsung pakai, jangan hanya asal copy paste. Baik, sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Ya. Baik, untuk berikutnya Ibu akan menjelaskan beberapa pemanfaatan AI ya. Kalian bisa buka yang pertama itu ChatGPT anak-anak ya. Coba semua bisa buka ChatGPT. Kalian bisa ketikkan apa yang mau kalian cari jawabannya ya. Permasalahan yang sering terjadi di sekolah itu misalnya ya. Nah, jika jawabannya kurang lengkap itu bisa ditambahkan lagi kalimatnya Nana sesuai dengan keinginan kalian ya. Jadi apa yang kalian ketikkan di sini ini namanya prompt Nana. Jadi kalian harus pintar-pintar memberikan prompt yang tepat untuk aplikasi AI yang kalian gunakan ya. Untuk ini itu juga alamatnya sama ya. Jadi gemini.google.com ya. Lalu ini ketik saja gemini.com. Tinggal ketikkan prompt. Promptnya apa? Misalnya buatkan dekomposisi dari permasalahan apa misalnya ya. Ini ya. Kalau kalian mempunyai permasalahan tentang sampah, ya bisa dilihat di sini permasalahan itu dibagi menjadi 1, 2, 3, 4 ya. Jadi apa sumber sampahnya, jenis sampahnya apa, dan tahapan pengolahannya dan konservasi kantin gitu misalnya ya. Kalian bisa gunakan Canva. Langsung aja diketik. Kalau hasil yang muncul di AI tersebut tidak sesuai dengan keinginan kalian, kalian bisa tambahkannya, bisa tambahkan lagi promptnya. Penggunaan Gamma itu kita bisa membuat presentasi otomatis. Kita tinggal masukkan promptnya. Kalian mau presentasi tentang apa? Ya, presentasi yang mau kalian sampaikan, tapi jangan langsung dipakai. Silakan diedit sesuai dengan tugas, ya, sesuai dengan tagihan dari tugas. Ya, coba semuanya lihat LKPD yang sudah Ibu bagikan. Silakan lagi sebentar, ya, sesuai dengan LKPD yang Ibu bagikan. Silakan dikerjakan tugasnya per kelompok, diskusikan. Jadi yang pertama di sana kalian menemukan permasalahan sehari-hari yang sering kalian temui. Kemudian permasalahan tersebut kalian pecahkan ya. Jadi kalian selesaikan menggunakan 4 teknik berpikir komputasional tadi. Yang pertama, kalian coba menggunakan aplikasi AI ChatGPT atau Gemini untuk membuat pseudocode mengenai permasalahan yang sudah kalian tetapkan atau kalian angkat. Itu buat presentasi. Kita dikerjakan tugasnya sekarang. Bisa ya. Ingin mencari, membutuhkan bantuan AI untuk jawaban kalian, mengecek jawaban kalian, jangan hanya asal copy paste, bisa ditambahkan, dikurangi kalimatnya ya. Anak, bagaimana dengan pengerjaan tugas kelompok kalian? Sudah selesai dikerjakan? Sudah. Baik.
Baik, kalau sudah waktunya kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Siapa yang mau ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, silakan mulai tangan. Baik, kelompoknya Aurel, silakan maju ke depan. Oke, baik anak-anak, kita akan menyaksikan hasil kerja kelompok dari kelompok 3 ya. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3 untuk Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi yang telah kami buat. Dimulai dari yang pertama akan dijelaskan oleh Duari. Yang pertama itu adalah permasalahan uang saku yang terbatas seringkali langsung habis untuk kebutuhan sehari-hari atau dibelanjakan pada hal-hal yang kurang penting. Selain itu, kurangnya kesadaran tentang manfaat menabung membuat pelajar tidak memiliki motivasi untuk menyisihkan sebagai uang jajannya. Lingkungan baik teman sebaya maupun keluarga juga berpengaruh besar dalam membentuk kebiasaan tersebut. Jika tidak ada dorongan atau contoh yang baik, maka pelajar akan semakin sulit membiasakan diri untuk menabung. Jadi inti dari permasalahan tersebut yaitu kesulitan menabung pada pelajar. Lanjut ke poin nomor 2. Di sini ada pemecahan masalah. Yang pertama ada dekomposisi, yaitu ada uang saku terbatas, pengeluaran wajib dan jajan. Yang kedua kebiasaan boros, lupa catat uang pemasukan harian. Yang ketiga target kabur ala tidak jelas, pengaruh teman. Yang kedua ada pola, ada boros saat istirahat atau ada promo. Yang kedua menabung hanya ada saat ada tujuan. Yang ketiga catatan cepat berhenti dan sisa uang jarang ada. Lalu yang ketiga ada abstraksi, ada inputnya uang masukan atau pemicu belanja. Yang kedua ada saldo pakai atau dan tabungan. Yang ketiga auto split, batasan harian dan tunda 24 jam. Algoritmanya atau langkah-langkahnya yaitu kita menerima uang lalu kita bisa sisihkan, lalu tentukan batas belanja harian dan juga beli hal-hal yang memang kewajiban untuk dibeli. Lalu yang terakhir ada catat harian atau catat pengeluaran harian supaya bisa dievaluasi di hari-hari berikutnya. Nah, adapun pola dan tren kesulitan menabung pada siswa, yang pertama ada lebih suka konsumsi instan daripada simpan jangka panjang. Akibatnya uang saku cepat habis buat jajan, tren atau hiburan. Yang kedua, ada menabung hanya kalau ada tujuan tertentu. Contohnya, misalnya ingin membeli barang baru. Setelah tercapai, kebiasaan menabung akan berhenti. Nah, yang ketiga yaitu pengaruh gaya hidup digital. Nah, contohnya sering terpicu oleh iklan online atau tren media sosial, sehingga uang saku cepat habis. Nah, baik teman-teman, jadi di sini saya akan jelaskan mengenai flowchart-nya. Flowchart adalah diagram alur yang menggambarkan langkah-langkah atau proses suatu kegiatan secara berurutan dengan simbol-simbol tertentu. Adapun tujuan flowchart mempermudah memahami alur kerja atau proses, menjelaskan langkah-langkah secara teratur dan sistematis, membantu menemukan masalah dan solusi dalam suatu proses. Manfaat flowchart memberikan gambaran jelas dan ringkas tentang suatu proses, memudahkan komunikasi dan pemahaman bersama, dan juga yang terakhir membantu perencanaan, analisis serta perbaikan suatu sistem. Adapun di sini contoh flowchart kami yaitu flowchart menabung. Saya lihat di sini ada bagiannya mulai, lanjut ke tetapkan tujuan menabung. Selanjutnya ada catat pemasukan uang saku. Selanjutnya itu sisih 20% untuk tabungan. Jadi kalian bisa menyisihkan sebagian 20% dari uang jajan kalian untuk menabung. Selanjutnya yaitu gunakan sisa uang untuk kebutuhan. Jadi gunakan sisa uang kalian untuk yang benar-benar kebutuhan kalian, bukan keinginan kalian. Selanjutnya yaitu evaluasi pengeluaran mingguan.
Kalau sudah, apakah sesuai rencana kalian atau tidak tabungan kalian? Lanjut, kalian bisa melanjutkannya kebiasaan menabungnya. Selanjutnya, setelah itu perbaiki aturan menabung. Sudah, setelah itu langsung selesai. Jadi itu dia contoh flowchart dari kami tentang menabung. Oke, lanjut. Oke, baik. Mungkin sekian presentasi dari kami mengenai menabung. Adapun slogannya yaitu sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Pasti kalian sudah tidak asing kan dengan slogan ini? Dan juga ada menabung hari ini bahagia di masa depan. Jadi menabung itu sangat penting bagi pelajar, terutama untuk masa depan kalian. Oke, sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Oke, jadi sesi tanya jawab kami buka. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, yang mau bertanya silakan. Satria. Ya, silakan Satria. Dari banyaknya permasalahan yang kalian punya, kenapa kalian ingin menggunakan topik permasalahan tentang kesulitan menabung? Jadi mohon izin menjawab ya. Kami mengangkat masalah tersebut karena memang berasal dari pengalaman kami sendiri, gitu. Dan juga yang kami tahu, pelajar-pelajar sekarang itu sulit untuk menabung dan sulit untuk menyisihkan uangnya karena ada faktor-faktor seperti membeli hal yang wajib dan hanya keinginan saja untuk mengikuti teman. Bisa diterima? Bisa diterima. Baik anak-anak, bisa diterima hasil presentasi dari kelompok 3 ya? Bisa. Baik, sekali lagi kita berikan applause sekali lagi untuk ya, silakan duduk. Oke, berikutnya kita akan bersama-sama merefleksikan apa yang sudah kalian pelajari. Ya, coba perhatian dulu semua. Ya, kita akan merefleksikan apa yang sudah kalian pelajari dari awal sampai akhir. Jadi ya, apa manfaat berpikir komputasional dalam kehidupan kalian sehari-hari? Silakan yang mau tangan untuk menjawab, Ibu persilakan. Siapa mau jawab? Jadi manfaat kita dalam berpikir komputasional yaitu kita dapat memecahkan masalah secara sistematis, efektif dan efisien, serta kita dapat mengembangkan mengembangkan bagaimana cara kita untuk berpikir secara kritis. Terima kasih. Ya, kita harus membiasakan dalam memecahkan permasalahan itu tidak gerasa gerusu. Jadi kita harus benar-benar memikirkan secara matang sehingga apa yang permasalahan yang kita alami itu bisa kita pecahkan dengan baik ya, dengan menggunakan teknik-teknik berpikir komputasional yang sudah kalian pelajari tadi ya. Kemudian yang kedua ya, pertanyaannya adalah bagaimana AI membantu kelompok kalian dalam memecahkan permasalahan yang kalian angkat. Siapa bisa jawab? Oke, silakan cerita. Saya bisa menjawab bagaimana AI membantu kelompok kita dalam memecahkan masalah, yaitu AI membantu kami dalam menyelesaikan masalah dengan memberikan langkah-langkah untuk menjawab. Memberikan langkah-langkah untuk menjawab. Baik, jadi saya lagi penggunaan AI ini ada etika penggunaannya ya. Jadi mohon diingat bagaimana etika dan tanggung jawab kalian dalam menggunakan AI dalam memecahkan permasalahan yang kalian hadapi. Baik anak-anak, sampai di sini proses pembelajaran kita mengenai teknik berpikir komputasional. Untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya ya, silakan dibaca-baca terlebih dahulu buku paket dan SKS kalian. Ibu akan bahas lebih lanjut nanti, masih tetap di berpikir komputasional tetapi topiknya itu mengenai pengurutan dan pencarian atau sorting dan searching, itu sudah ada di SKS. Silakan dibaca-baca dulu di rumah ya. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan para mesanti. Silakan ketua kelas tutup pembelajaran kita hari ini dengan para mesanti. Ucapan para mesanti. Santi, Santi, Santi.